nih Moji. Mas Doni, anak Pak Wardi nih, usia 22 tahun, pengusaha sukses nih, masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Basari dan di channel YouTube saya Ilma Supplier. Alhamdulillah untuk di hari ini saya berkesempatan untuk ikut mengirim sapi ke Cilacap, tepatnya ke kandang milik Pak Wardi, dan nanti akan sedikit banyak kita bertanya kepada beliau karena untuk informasi yang saya dapat dari warga sekitar, untuk Pak Wardi sendiri itu ada di sana, itu adalah salah satu tokoh yang disegani untuk di kawasan Cilacap sini. Karena dulunya beliau adalah seorang preman, dan untuk saat ini beliau menjadi seorang yang sangat dermawan sekali. Jadi banyak kisah-kisah kebaikan yang diceritakan oleh warga kepada saya, dan nanti kita juga akan bertanya kepada beliau untuk pengalaman-pengalaman beliau bisa seperti ini, dari mulai seorang preman dan akhirnya sekarang menjadi seorang dermawan. Nah, ini beliau Pak Wardi dari kota Cilacapnya, kawasan mana Pak? Cilacap Tengah. Cilacap Tengah gitu. Kabupaten Daerah Cilacap, Kecamatan Cilacap, Desa Donan. Desa Donan. Kalau informasi dari warga sekitar ya Pak nggih, jenengan niku ibaratnya ya wis pengalaman di atas pengalaman. Dalam artian nggih, nak wong dalanan, pengalaman wong dalan itu wis luas sekali, dari mulai mungkin Dari tahun 90. dulunya seorang preman dan sekarang dermawan. Itu kisah yang untuk bisa kita ambil hikmahnya Pak, bisa disampaikan. Kisahnya gimana ya? Ya mungkin dulunya seperti ini dan Dari nol kita nggih, ikut dipercaya orang, suruh jagain tangki PMC dari Pak Prio sampai Pak Prio sukses. oh, gitu. Saya pun juga sukses dibantu Pak Prio almarhum. Alhamdulillah. Dari toke Cina yang namanya Aguan di PPC, dia percaya sama saya. Dari punya kapal 2 sampai sekarang kapalnya ada 90, kapal longle, pemancingan ikan tuna. Sampai sekarang saya masih dipercaya. Alhamdulillah. Dan jasa Pak Wardi itu sendiri kepada warga sekitar, khususnya ada yang salah satunya dari mantan narapidana, sekarang juga Ikut saya dididik juga. Bang nggih. Jadi Pak Wardi ini selain ibaratnya pengusaha, ya ini ibaratnya sosialnya itu banyak ya Pak Di. Jadi tidak perlu kita sebut satu persatu, namun orang itu bisa tahu sendiri karena segala amal kebaikan itu tanpa kita mengumbarnya, orang itu sendiri sudah menilainya. Dan saya sendiri juga percaya bahwasanya Pak Wardi itu sendiri juga di sini sangat luar biasa sekali, karena tadi ada Bang siapa itu namanya, Bang Zulfahmi, itu juga seorang pensiunan dari Kopassus pun juga sudah bercerita dengan saya. Terus Bang siapa itu, Yoyon, yang dulunya pernah membunuh orang, sekarang juga bisa menjadi baik karena didampingi kalian jenengan ya Pak nggih. Sampai mencari istri pun juga Saya. Pak Wardi juga ikut membantu sampai sekarang udah berkeluarga ya Pak nggih. Luar biasa sekali untuk kebaikan Pak Wardi itu sendiri. Mudah-mudahan menjadikan ladang amal soleh Pak Wardi sekeluarga nih, para pemirsa. Tentunya Pak Wardi sendiri untuk membuat kandang ini sendiri memang untuk direncanakan untuk membantu anak-anak ya Bang nggih, teman-teman ya Bang nggih. Jadi nanti masalah untung dan rugi itu urusan nomor 2, karena urusannya wis lain ya Pak, beda ya Pak. Tapi untuk didik anak buah yang dulunya preman jalanan biar menjadi benar, karena Pak Wardi ini udah preman pensiun nih. Preman di atasnya preman, jadi kan wis aku rasa teko wis reti Pak nggih. Cuma kan kalau di warga sekitar sendiri sudah real tahu masalah kebenaran Pak Wardi dari nol sampai saat ini, memang sudah tidak diragukan lagi dari
apa itu nakalnya waktu dulu dan sekarang ini seperti apa itu udah luar biasa nih Pak. Ini Pak Wardi ini dengan kerendahan hati, terus sifat sosialnya yang tinggi itu jadi para preman-preman itu sendiri juga kagum kalian jenengan Pak. Menurut Nurut dikandani Pak. Percaya Tiarano. Alhamdulillah setiap ada proyek di RU4 Pertamina juga kita didukung sama orang Pertamina, suruh ngamanin, terus kita ngesuk jadi suppliernya dari batu, dari tanah, dari pasir dikasihkan ke kita bagi sama teman-teman. Begitu nih para pemirsa, jadi Pak Wardi itu dulunya ex-preman dan sekarang alhamdulillah menjadi tokoh. Kalau saya pribadi itu menyebutnya dermawan yang perlu kita teladani. Jadi kalau ada sifat positif yang perlu kita ambil hikmahnya, kita pelajari dan kita contoh, sehingga untuk Pak Wardi sendiri juga ada cerita yang memang cerita yang tidak dibuat-buat ya Pak. Masih panjang. Masih panjang ceritanya. Ini buktinya nih Mas Yoyon sendiri juga sekarang nurut sama Pak Wardi. Dulunya juga bisa dibilang preman jalanan juga, sekarang udah dikemas untuk dibelajari merawat sapi sehingga menjadi sosok seorang yang sifatnya itu terbaik lah. Karena itu hal yang terpenting, bekas wong elek dadi apik itu menurut saya yang lebih istimewa Bang. Istimewa sekali nih untuk para pemirsa dan Pak Wardi sendiri juga. Saya juga kagum karena banyak sekali cerita dengan saya yang perlu saya nanti contoh. Mudah-mudahan saya bisa mencontoh Pak atas kebaikan jenengan itu banyak sekali. Dan kemarin beliaunya juga sudah ke kandang Ilma Supplier, walaupun dulunya mengambil 5 ekor, ada satu yang bermasalah juga tidak menjadikan hal apa-apa dengan komunikasi dengan Pak Wardi, karena rezeki wis ana sing ngatur nggih Pak nggih. Mungkin merawat sapi itu sendiri juga kalau dihitung-hitung rugi apa bati ya yae bati ning tipis. Cara rugi wis terbiasa rugi Pak nggih. Tujuannya hanya satu, didik anak-anak Pak nggih. Khususnya ini tadi saya lihat itu anak buah Pak Wardi keker-keker kabeh anak buah. Dan semua bertato ya Pak nggih. Ceritanya kok kabeh bertatoan ki piye to Pak? Namanya preman kan, kalau di kampung kalau nggak tatoan bukan preman katanya sih. Oh gitu. Jadi harus bertato ya Pak ya. Jadi ada kayak ibaratnya lambangnya ya Pak nggih. Jadi di bagian pundak, di bagian lengan itu waktu tadi pagi saya ngobrol itu kelihatan kekar-kekar semua dan semua bertato. Namun tato niki ora tato wong nakal saiki Bang, karena itu cuma simbol waktu dulu. Tatonya udah nyesel, saya mau buangin semua. Malu sama anak cucu saya. Nih para pemirsa, luar biasa sekali nih Pak Wardi. Jadi walaupun sekarang sudah miliarder ini bisa dibilang, pekerjaan ada di mana-mana, proyek di mana-mana, namun untuk didik para preman-preman itu tidak melemah ya Bang, tetap semangat ya Bang. Yo men ngurusi wong nakal sementing dijak neng dalan sing apik. Itu menurut saya jauh lebih baik dakwah yang nyata menurut saya nih. Yang ngandani wong apik luwih gampang ya Bang nggih. Lah iya toh Pak, tapi ngandani wong nakal kuwi Pak nggih. Ya kan gitu. Jadi Pak Wardi ini tantangannya besar sekali para pemirsa. Jadi dihadapkan dengan ya wong dalanan juga, preman-preman. Alhamdulillah teman-teman sekarang udah nurut semua, minuman sudah dihindarin semua. Mantap sekali. Pesan Pak Wardi untuk kalangan para preman ini Pak. Ya tolonglah, kalau jadi preman lihat ke belakang, jangan maksain orang, mukulin orang. Saya buktinya ini sudah menyesal. Udah gitu aja. Baik, untuk para pemirsa, sedikit cerita bersama Pak Wardi, seorang mantan preman yang saat ini sudah pensiun. Bahasa gaulnya pensiun ya Pak nggih. Pensiun. Alhamdulillah sekarang saya juga kenal dengan beliau, juga ada ilmu yang perlu saya teladani. Salah satunya sifat kerendahan hatinya, sifat dermawannya kepada lingkungan dan kepada sekitar itu
sangatlah banyak sekali. Dan sekian liputan di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Pak Wardi bersama tim Maju Jaya bisa membuat keberkahan kita bersama. Amin. Terima kasih banyak Mas Basari. Komando. Semangat. Sekian liputan di pagi hari ini dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.